Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini gue bakal jelasin 3 metode dari array di JavaScript, yaitu adalah map, filter, dan redas ya. Di sini gue bakal jelasin bagaimana cara penggunanya dan apa sih perbedaannya. Oke, tadi gue sempat buat HTML-nya ya, indeks HTML dan style CSS-nya untuk membantu kita mengilustrasikan fungsi-fungsi tersebut ya. Oke, kita lihat aja tampilannya. Ini kita refresh dulu ya. Nah, di sini ada input beserta buttonnya. Ada box dari jumlah makanan. Di sini gue tulis 10 karena ini masih statis ya. Walaupun sini 1, tapi tulisnya 10, nggak apa-apa. Terus ini ada itemnya. Ada makanannya ya. Ada lontong di sini. Nah, kita lihat di struktur HTML-nya dulu. Nah, ini ada search box. Nah, search box ini mengandung input teks dan buttonnya. Button. Nah, di sini ada nih, ada input dan button. Nah, berarti ini ada di bagian search box semuanya nih. Nah, kemarin itu ada yang nanya div itu fungsinya apa sih? Div ini adalah singkatan dari division. Pada bahasa Inggris, division itu berarti bagian. Di sini kita kalau misalnya masih nggak percaya, kita coba translate ya. Divisi atau bagian pembagian. Jadi divisi ya. Jadi contohnya itu kayak misalnya kalian ada kegiatan di eskul dan ada pembagian divisi. Kalian adalah divisi keamanan, berarti kalian bagian keamanan. Begitu juga dengan div di sini. Div di sini adalah divisi yang class search box. Berarti sini bagian search box. Kotak pencarian gitu. Kotak pencarian search box ya. Tadi ini namanya boleh kotak pencarian. Kotak pencarian. Boleh saja. Boleh nggak apa-apa. Tapi tadi di stylenya udah gue set jadi search box ya. Jadi kita balikin aja. Jadi div ini adalah bagian kita ngebuat suatu kotak yang dalamnya itu ada input dan button gitu. Kita pisahin biar gampang ya. Gitu. Oke, di indeks sudah, di style CSS sudah. Nah, di sini kita akan memanipulasinya menggunakan JavaScript. Nah, untuk lebih jelasnya nanti gue bakalan gunain map pada daftar makanan ya. Terus jumlah box menggunakan redas dan search box menggunakan filter nanti. Bagaimana secara penggunanya nanti kita akan lihat ya. Tadi ada search box, ini tadi ada jumlah box. Jumlah box itu yang ini doang nih, yang ada jumlah makanan dan angka 10. Dan ini ada daftar makanan. Daftar makanan ini kotak, ada kotak gitu. Dan ini box makanan. Box makanan ini yang lontong doang. Ya, kalau kita mau nambahin 2 berarti kita tambahin box makanan jadi 2, copy aja, paste gitu. Nah, ini ada 2 nih. Box makanannya 1, 2. Ini lontong ya, yang atas lontong, ini lontong sama karena sama aja dulu. Nah, kita refresh. Jangan lupa yang tadi di save. Kita refresh F5. Ya keluar. Jadi 3, kalau 3 tambahin lagi gitu ya. 3 tambahin lagi 3. Nah, tapi permasalahannya bagaimana jika datanya itu ada banyak, data makanannya itu ada 100 lebih, bahkan ribuan ya. Tidak mungkin kita copy paste satu-satu lalu kita ganti namanya, nama lontongnya ini jadi makanan yang ingin kita tambahkan. Deskripsinya juga kita ganti. Nah, ini akan merepotkan kita sebagai developer. Karena dengan adanya banyak tag HTML ya, ada banyak
kode HTML di sini itu akan sulit sekali untuk dipelihara, di-maintains ya. Di masa yang akan datang itu sangat sulit sekali dipelihara kode kita. Oleh karena itu kita membutuhkan JavaScript untuk memanipulasi datanya. Ya, ini masih satu. Nah, kita akan menggunakan map untuk mengulang datanya, untuk menyajikan banyak data gitu. Memanipulasi datanya. Nah, di sini kita bakalan bikin sebuah datanya dulu. Untuk membuat sebuah data yang akan kita manipulasi, kita menggunakan array dan objek. Oke, sebelum kita lanjut ke metode map, bagaimana kita belajar membuat array dan objek dulu ya. Pertama, kita bisa membuat array dengan cons ya, dengan sintaks cons atau menggunakan let. Walaupun dengan var juga bisa. Tetapi standar yang ES6, ECMAScript 6, kita menggunakan let atau cons saja untuk lebih amannya gitu ya. Cons singkatan dari konstanta, dan let itu kebalikannya dari konstanta. Intinya dia bilangannya sintaksnya bisa diganti, bukan sintaks ya, value-nya, nilainya bisa diganti-ganti. Kalau konstanta itu nggak bisa. Oke, karena kita mau gantinya di sini jadi pakai cons saja. Jadi nggak diganti-ganti gitu nih datanya. Cons data. Nah, sini kita pakai angka aja dulu ya. 1, 2, 3. Nah, ini pakai integer kita. Oke, integer, save. Nah, sekarang kita mau konsol aja dulu. Kita konsol array-nya. Semua array-nya ya. Data. Kita lihat di sini konsol atau klik kanan inspect ya. Inspect mana? Inspeksi. Nah, kita lihat konsol belum tampil karena belum di refresh. Nah, di sini tampil ya, ada 3, 1, 2, 3. 3 ini maksudnya jumlah dari array yang kita buat. Jadi ada 3, ada 1, 2, 3. Ada 3 jumlahnya, ada angka 1, ada angka 2, ada angka 3. Nah, ini. Nah, di sini ada lagi nih. 0, 1, 2, 0, 2, 1, 1.2, 2, 2.2, 3. Nah, ini maksudnya menandakan ini memiliki nama. Angka 1 diberi nama 0 gitu. Atau key, kuncinya, jika kita ingin mengakses. Jadi kalau kita ingin memanggil si angka 1, itu namanya 0. Atau kita ganti dulu aja ya. Kita ganti biar gampang. Udah. Misalnya ada Abdul ya. Dia kan sering pakai kutip karena ini nama ya kan, pakai kutip. Terus ada Han, dan ada Jul ya, ada Maul. Jangan lupa di save. Nah, kita refresh lagi. Nah, ini ada 5, ada Abdul, Raihan, Ihsan, Jul, dan Maul. Ada 5 data di sini. Nah, di sini Abdul itu 0, kuncinya 0. Jika kita ingin mengakses si Abdul itu, kita harus menggunakan 0 kuncinya. Cara penggunanya nanti dulu ini. Ini kayak 0, ini kayak namanya. Abdul itu namanya 0 gitu. Raihan namanya 1. Nah, cara manggilnya gimana? Bisa langsung dari sini, dari konsolnya. Tapi datanya harus sama ya di sini. Ini data, berarti kita manggil
data kurung siku buka, bukan kurung siku ya, square bracket ini kita satu untuk Raihan ya tadi ini namanya. Nah, kita mau manggil Raihan berarti satu di sininya, tulis satu. Kurung kotak tutup, square bracket tutup. Nah, di sini tampil Raihan. Data ya, square bracket satu tengahnya. Isinya satu gitu. Jadi kita manggil Raihan gitu. Jika kita manggil si siapa ya? Si Jul ya, si Jul. Berarti data Jul itu berapa gitu. Jul itu 3, namanya 3 sini. Key-nya 3, kuncinya 3. Nah, untuk istilah di programming ini bukan nama namanya. Bukan nama panggilan gitu ya. Ini namanya indeks. Diberi nomor. Abdul itu nomor 1, nomor 0. Rehan nomor 1, Isa nomor 2. Jadi yang kalau kita panggil nomor 3 berarti yang nomor 3 siapa gitu. Jul. Yang nomor 3 Jul, tampil Jul gitu ya. Data dari indeks ketiga siapa gitu. Oke. Dan juga kalau Ma'ul bisa ya. Data yang keempat itu Ma'ul. Nah, Ma'ul. Jadi data yang keempat itu siapa? Ma'ul. Ya, ini indeksnya. 0 Abdul gitu. Kita bisa juga konsol dari sini kalau pengen manggilnya. Tadi itu diinspeksi ya, diinspek elemen. Kalau pengen manggil Rehan berarti 1, ini save, kita refresh. Nah, muncul Rehan di sini. Gitu cara penggunaan array. Ini nama array-nya data. Terus indeksnya ya, indeksnya ke berapa? 0, 1. Berarti Rehan 1 gitu. Terus penggunaan objek. Ini kemarin sebenarnya udah dibahas, kita bahas lagi biar nggak lupa nanti pas ini. Objek itu kan hampir sama seperti array, cuman saja dia itu nggak menggunakan indeks. Kita namanya itu bisa kita tentuin. Misalnya ini nama Rehan gitu ya, nama Rehan gini. Terus pakai koma ya, sama kayak array pakai koma misalnya. Nah, ini anggap aja indeksnya. Tadi di array itu kayak indeksnya tadi kan. Tadi kan 1 gini ya. Tadi 1 gini Rehan. Nah, sekarang kita bisa ngatur sendiri biar jadi kan kalau datanya banyak kan kita nggak mungkin hitungin satu-satu kalau mau manggil ini, mau manggil itu ya. Nggak mungkin kita hitungin itunya. Nama apa? Indeksnya kita hitung dari 0 ya. Kita tentuin aja sendiri. Ini apanya? Ini nama Rehan. Nama panjang. Nama panjang. Oh iya ini pakai kutip ya, maaf. Pakai kutip karena string Muhammad Raihan gini. Save. Nah, nama panjangnya itu Muhammad Raihan. Terus kelasnya. Nah, ini kayak bikin indeks baru. Nah, cuman kan tadi habis 1, berarti sini 2 ya. Cuman 2-nya kita ganti jadi kelas gitu. Kelas RPL gini. Titik koma. Nah, konsol log. Mau kita konsol dulu. Nah, kita manggilnya nama panjang sekarang. Data pakai kurung bracket tadi bisa ya. Kurung begini bisa. Nama. Oh iya, ini nggak boleh nih. Kalau di JavaScript nggak boleh pakai strip untuk penghubungnya. Harus pakai underscore atau camel case. Camel case aja ya. Camel case nama panjang ya.
data, terus key-nya apa? Nama panjang. Key ini kayak indeks. Kalau di objek ini namanya key, 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 kuncinya, kata kuncinya apa gitu. Kalau tadi kan di array itu pakai indeks, pakai nomor. Kalau indeks itu nomor, kalau key itu namanya gitu. Kan tadi segini satu, data satu gitu. Kalau sini pakai nama panjang gitu. Boleh. Coba kita konsol. Yang tadi jangan lupa di save. Oh, salah ini. Data nama panjang. Nih. Coba kita save lagi. Oh iya, ini pakai string. Pakai string ya. Pakai string. Kalau mau pakai kurung siku gini pakai string. Pakai kutip. Kalau misalnya nggak pakai kutip ini disangka variabel. Coba kita konsol dulu ini bisa apa enggak. Nah, bisa. Ini bisa Muhammad Rehan gitu. Kalau nggak pakai kutip disangka variabel. Coba kita bikin variabel const ya. Panggil gitu. Isinya string juga gitu. Nama panjang. Nah, ini nama panjang juga dah. Jadi sama gitu. Nah, ini baru bisa nih, nggak pakai kutip di dalam sikunya. Karena ini dia kalau nggak pakai kutip disangka variabel. Kalau nggak pakai kutip berarti dia manggil key dari data ini gitu. Nah, bisa kan? Ini udah kita save no, bisa. Nah, kita mau manggil kelas. Jadi ganti variabelnya aja kalau pakai variabel enak gitu. Nah, udah nih kita udah belajar array sama objek. Kita bikin array objek di dalam array. Con data gitu kan 0, ini indeks ke 0 gitu. Ini kita kebawain aja biar gampang dibaca. Terus ada objek nama gitu. Namanya tadi lontong ya, lontong. Terus ada deskripsinya, deskripsi. Ada deskripsi. Terus nasi instannya. Instan. Oke. Nah, cara bacanya gimana ya? Kita lihat, kita console.look. Nah, ini kan array ya. Berarti untuk memanggil objek ini dia menggunakan indeks dari array ya. Ini array ya. Jadi objek ini ada di dalam array. Untuk memanggil data di dalam sebuah array kita menggunakan indeks, di mana array itu indeks awalnya adalah 0. Berarti kita awalnya 0 di sini. Bukan gini, data 0. Data 0 begitu tuh. Kita udah manggil nih. Kita udah dapat objeknya nih kalau data 0 begini nih. 0. Berarti 0. Kalau misalnya ada objek lagi, misalnya ada objek lagi gini. Nama gitu kan. Kita copy aja ya. Nah, ini berarti 1, indeks ke 1. Datanya ada 2 gitu ya. Coba kita konsol seluruh array dari data gitu. Kita konsol aja dulu datanya biar kita lihat. Nih, ada dua data di sebuah array. Kurung siku ya. Kurung square bracket, astagfirullah. Square bracket, kurung kotak gitu. Nah, ini ada indeksnya nih, kelihatan indeksnya. Di sini data yang ke 1 itu indeksnya 0.
data yang kedua indeksnya 1. Jadi kalau kita mau manggil itu data, maaf, data ke 0 nih, dia bakal nampilin objeknya nih. Data itu lontong ya. Namanya lontong, deskripsinya nasi instan gitu kan. Oke. Nah, ini karena datanya sama, jadi data yang indeksnya 1 sama juga hasilnya. Karena datanya sama tadi sini. Kita copy doang. Atau kita ganti dulu. Resolve gitu ya. Nih, kita refresh dulu. Ini udah di-save. Oke. Nah, ini data. Ada dua data di sebuah array. Nah, ada square bracket berarti ini array, ingat itu. Kalau kurung kurawal gini, curly bracket ya, itu berarti objek. Nah, di dalam array ada dua data. Nah, di data yang lontong ini ada di indeks ke 0, data result ini ada di indeks ke 1. Itu data 1 result. Gitu. Nah, untuk ngambil si nama atau deskripsinya kita gunakan ini. Kita gunakan key-nya. Jadi data 1, misal data 1 gini. Nah, kita mau ngambil namanya. Bisa pakai titik, titik nama gini, atau pakai ini aja, nggak usah pakai titik, pakai square bracket-nya gini. Pakai string ya di dalamnya, lupa tadi saya. Nah, begini. Jangan lupa ditutup. Nah, ini sama. Nih, nampilin result data 1. Coba kita pakai titik, nampilin deskripsinya. Deskripsi. Nah, data ini kita lihat data dari array data indeks ke 0, indeks ke 1 udah masuk nih, indeks ke 1, indeks 1 masuk. Nah, terus yang key-nya itu deskripsi ini. Nah, jadi nampilin value-nya ini nanti. Coba. Ini udah kelihatan sih sebenarnya di bawahnya. Nah, nasi instan ya. Itu kelihatan. Ini tadi deskripsinya juga belum diganti. Oke, ya kita udah tahu nih array sama objek. Sekarang kita lanjut ke 3 metode tadi ya. Tapi sini mau bahas map dulu, kita mau ngulang aja dulu looping. Kita mau nampilin data. Tadi gue udah bikin datanya. Ini ada banyak datanya. Tadi udah simpen gambar juga. Ini udah kita copy aja ke manipulasi. Kita save. Oke. Nah, ini datanya banyak ya. Ini kita baca dulu ya, coba datanya. Kita baca. Ini ada konstanta ya. Menggunakan konstanta karena kita nanti nggak ganti datanya. Nggak ganti di luar maksudnya, gini. Maksudnya, kanan. Nggak begini kita gantinya. Kalau begini namanya inisialisasi ulang. Inisialisasi ulang. Kalau kita ganti datanya di dalam ya nggak masalah. Kita mau nambahin data di sini, ini bukannya ini ya inisialisasi ini. Jadi konstanta itu nggak boleh inisialisasi ulang. Nih. Nah, di cons sampai daftar makanan ini namanya deklarasi variabel, mendefinisikan sebuah variabel yang bernama daftar makanan. Ya, gitu. Nah, dari sama dengan nih, ini inisialisasi ya. Jadi sama dengan sampai akhir ya, sampai akhir value ini namanya inisialisasi. Itu. Nah, kalau semuanya ini namanya
deklarasi dan inisialisasi gitu. Inisialisasi itu menginisialisasi nilai awal, jadi dia bisa nilai awal doang kalau konstanta. Oke, kalau untuk map gimana penggunaan map? Sebelum kita ke penggunaan map, mungkin belajar function dulu ya, jadi datanya hilangin dulu. Function. Nah, untuk membuat function kita membutuhkan sintaks function gini. Function terus ada parameter di sini. Ada kurung kurawal. Gini, ini dasarnya. Dasar membuat function tuh gini. Ada ini apa? Parenthesis ya, kurung dan kurung kurawal, curly bracket. Ini ada nama. Ada nama juga di sini namanya, nama function gitu. Nama function. Nah, di sini ada nama function. Nih, di sini ada nama function. Jadi function ini namanya, nama functionnya. Namanya apa ya? Ganti-ganti aja kenapa ya? Coba gini. Oke, kenapa kita harus buat function? Karena kalau misalnya kita mau ngejumlah contohnya ya. Contoh kita mau ngejumlah angka. Misalnya ada 2 tambah gini konsol deh. Kita tampilin aja langsung ya. Kita mau ngitung sebuah kuadrat atau apa ya? Ngitung sebuah lingkaran gitu. Luas lingkaran. Ya. Kita mau ngitung luas lingkaran. Pi-nya itu 3,14 dikali itu pakai tanda bintang gitu. 3,14 dikali 7, jari-jarinya 7 dikali 7 gini. Kan rumus luas lingkaran itu pi kali r kuadrat ya, jari-jari dikali jari-jari gitu. R kuadratnya itu 7 kali 7. Nah, kita mau ngitung nih. Kita mau ngitung lingkarannya. Coba kita tampilin. Nah, 153,86. Kalau dibuletin 154. Nah, untuk ngebuletinnya kita bisa pakai mat.around. Mat.around gini. Tahu ya, saya agak lupa yang ini. Around. Double L R kayaknya. Mat.around atau cell ya. Cell ini untuk ke atas. Untuk ngebuletin ke atas. Nah, bisa ini. Ini bisa ini kalau pakai shell gini untuk ngebuletin ke atas. Nggak usah pakai ini dulu ya, ditambah bingung. Kita pakai ini aja dulu. Nah, kita mau ngitung ini. Terus ada lagi, kita mau ngitung banyak lagi gitu. Kita mau ngitung banyak. Kan, kita mau ngitung banyak. Kita mau ngitung banyak nih. Ada 4. Ada 4 yang mau kita konsol ini kan kebanyakannya ribet. Terus jari-jarinya beda lagi. Setiap jari-jari beda ya kan. Misalnya ini 8, ini 8. Ini 21, 21. Ini ribet gitu. Banyak. Kita harus ganti
semuanya gitu. Dan kalau misalnya angkanya 7 atau 21 atau kelipatan 7 gitu, ini harus diganti lagi jadi 22/7. Nah, gini diganti lagi jadi 22/7 gitu kan. Jadi hasilnya baru 154 gitu. Nah, ini kan 21 kelipatan 7 juga, diganti lagi jadi 22/7. Ah, ini ribet gitu pakai gini. Nah, makanya untuk nggak ribet kita nampilin ini satu-satu, terus ngubahnya lagi lama gitu. Kita harus membuat function. Jadi function itu kita panggil berkali-kali. Buatnya sekali, panggilnya bisa berkali-kali. Nah, function ini memiliki nilai kembalian atau tidak, bisa enggak gitu. Bisa ngembaliin, bisa enggak. Nah, jadi kita buat contoh function. Berarti ini bukan coba-coba ya. Luas lingkaran. Nah, di luas lingkaran kita mau konsol log atau luas aja ya gitu. Luas aja biar singkat ya. Luas. Nah, kita konsol yang ini nih. Kita copy aja. Yang jadi-jadinya 7. Luas lingkaran yang jadi-jadinya 7 gitu. Kita panggilnya itu pakai ini. Nah, gini panggilnya. Ya, panggilnya harus pakai tanda kurungnya ini juga ngikut. Kalau begini doang nanti disangka variabel beda ya, mesti pakai tanda kurung. Coba kita panggil, ada nih 154 dari ini nih, manipulasi 9. Kita lihat aja, kita klik. Nah, ini dari function ini, dia nampilin dari function ini gitu. Nah, kita bisa panggil banyak ini. Nah, ini kita hapus aja, udah nggak penting gitu. Nah, kita bisa panggil banyak, luas ya, luas 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 gitu, luas luas, oh banyak lah, banyak bisa. 154 ya, bisa ini. Nah, pertanyaannya bagaimana jika datanya ingin beda-beda, jari-jarinya kan pasti beda-beda nih lingkaran, jari-jarinya beda-beda. Kita menggunakan parameter dan argumen. Nah, parameter itu yang mana? Bedanya parameter dengan argumen apaan gitu. Nah, parameter itu yang didefinisikan tempat menerima argumen. Ini kayak variabel kita cukup tulis namanya aja. Jadi variabel yang di function. Jadi variabel yang ada di sini nih, yang ada di kurung ini nih. Ini namanya parameter nih. Kita bikin variabel di sini. Kita tulis jari-jari. Nggak boleh pakai tanda itu ya minus, soalnya itu termasuk minus angkain gitu. Algoritma assignment operator gitu. Kita pakai underscore aja ya, jari-jari. Nah, ini kita udah nentuin, ini kita udah ngebuat parameter. Ini namanya parameter ya. Parameter jari-jari. Parameter jari-jari di sini udah jadi. Nah, kita mau masukin argumen nanti ke sini. Kalau kita masukin dari sini namanya argumen, bukan parameter. Nih, luas kita ketik ulang biar enak. Luas, nama functionnya kita panggil, terus kalau function itu pakai tanda kurung, jangan lupa. Nah, kita mau masukin jari-jari, nilai jari-jarinya 7, misal 7, udah gini aja, nanti jadi masuk ke jari-jari, nanti ketampung di sini, jadi tempat nampung argumen si function. Nah, kita konsol aja jari-jarinya, jari-jari. Nah, di console.log jari-jari gitu. Ini kita tutup dulu ya. Kita buka ayo buka.
Nah, ini jari-jari udah kita tampilin. Jadi kalau misalnya ini nggak dimasukin, berarti jari-jarinya kosong. Tapi kalau kita masukin 7, berarti nanti jari-jarinya 7. Kita lihat. Ya. Jari-jarinya 7, luasnya 154 gitu. Nah, kita bikin lagi yang lebih detail ya, misalnya kita pakai namanya ini jari-jarinya gitu. Kasih nama jari-jari titik 2 gitu. Ini tanda plus berarti kita nambahin. Atau pakai template. Pakai template. Pakai template jadi ini namanya template literal yang pakai backtick ini no. Yang sebelah angka 1 backtick. Namanya template literal template atau gimana? Balik lupa. Jari-jari. Nah, kita manggil variabel pakai tanda dolar gini terus kurung awal. Jari-jari. Aduh, ini salah lagi. Pakai underscore. Ini harus sesuai sama ini ya namanya. Kalau parameternya kita ganti jadi R, nah ini harus ganti dua-duanya. Berarti dipanggilnya R, yang nampung R. Nanti argumennya masuk ke R ini. Gitu. Nah, ini juga ini berarti kita ganti aja kali ini kali R, ini kali R, kalian jadi-jadinya udah. Nah, ini 22/7 kan ini rumusnya ya, 22/7 rumus nggak diganti. Itu. Nah, jadi 7, luasnya 154. Ini bisa juga pakai literal template gitu. Luas. Pakai backtick ya, pakai backtick keren. Akhir sama awal. Nah, untuk logikanya ini, logika 22/7-nya pakai tanda dolar bisa. Jadi tanda dolar sama kurung awal ini bukan buat manggil variabel, bisa masukin logika algoritma gitu. Oh, bisa kan? Nih, coba kita tampilin. No, luas 154 jari-jari 7. Nah, kita bisa ganti nih. Jadi 21. Jadi jari-jarinya 21 di sini. Luas jari-jarinya 21. Nanti 21 masuk ke R ini. Nah, R-nya ditampilin jari-jari. Ini luas cuma teks biasa, ini jari-jari juga teks biasa. Nah, ini nanti 22/7 dikali R dikali R. Nah, 21. Jari-jarinya 21, maka luas lingkarannya 1356. 1386. 1386. 1386. Jadi kita bisa customize jari-jarinya tanpa mengubah kodenya gitu. Kita bisa nampilin lebih dinamis. Oke, mantap ya, function. Terus di dalam function kan kita bisa pakai if else juga. Jadi kan nggak mungkin semuanya dikali 22/7 ya. Jadi gimana kita tampilin beda. Kalau misalnya kelipatan 7 dikalinya 22/7 dan selain kelipatan 7 dikalinya 3,14. Ya. Kita pakai if else bisa. If kondisinya, persyaratannya ya nanti dia bakalan masuk ke bawah. Ini pakai kurung awal. Nah, ini kurung awal. Ini boleh aja begini. Ini nggak dilarang lurus begini, tapi bingung jadinya. Ya. Jadi bingung kalau begini. Nah, kita ke bawahi, kita atur, kita rapin lah. Nah, udah deh. Dasarnya itu kayak gini. Jadi dasarnya itu kayak gini aja.
if, kurung kurawal sama kurung biasa dan kurung kurawal tadi. Kayak function, kayak buat function, cuman ini depannya if, udah gitu doang. Ini persyaratannya. Jika R-nya itu dibagi 7 sama dengan 0, sama dengan 0, sama dengannya 2 kali, karena kita mau ngebandingin nih. R modulus 7. Jadi modulus itu hasil bagi. Jadi kan misalnya kita masukin R-nya di sini 21 tadi. Itu. 21. Nah, nanti R masuk ke sini. 21 berarti R-nya. Di sini tampilin jadi-jadinya 21. Nah, sini R pertama R dibagi 7 nanti itu oleh sistem, oleh JavaScript-nya. R dibagi 7, terus di return dikembaliin nilai hasil ininya, ada sisa apa enggak gitu. Hasil pembagiannya itu ada sisa apa enggak gitu. Jadi nggak ada minus, nggak ada koma. Jadi kalau misalnya 25 dibagi 7 itu kan bisanya 21. Gimana ya? 25 maksudnya gini loh. Nih tulis sini. Misalnya 25 modulus 7 gini. Nah, ini sama aja itu 21 sisa 3 gitu. Sisa 4 sisanya. Sisa 4. Karena 27 cuma bisa ngebagi maksimal 21. Kalau 25 nggak bisa. Kalau mau 28 baru bisa nanti. Nah, coba yang lain. 3 dibagi ini kok dan sih? Persen. Nah, tanda persen modulus. 3 itu modulus 2 gini. 3 modulus 2 sama dengan 1 sisa 1. Ya. Contoh lain lagi. 5 modulus 2 sama dengan 2 sisa 1. Gitu. Tapi yang dibalikin sama modulus itu nanti sisanya doang ini. Nih, 25 bagi 7. Itu dapat yang bisa dibagi ini maksudnya. Ini yang bisa dibagi 21, hasilnya 3. Ini yang bisa dibagi cuma 1, cuma 2. Itu modulus. Kalau masih bingung nanti tanya aja lah. Nah, ini 7 langsung pakai L saja kalau misalnya 3,14 console.log 2 3,14 dikali 7 dikali 7. Oh iya, pakai R ya. Pakai ini parameter yang di sini. Nanti argumen 21 masuk ke R gitu. Nanti R-nya dikali sini. R. Ini pakai backtick ya. Pakai backtick biar bisa nampilin begini. Nah, jadi bacanya gini, jika R itu dibagi 7 sama dengan 0, maka pakai 22/7 konsolnya. Kalau selain itu, else, selain dari itu, misalnya false, kondisinya salah, misalnya R dibagi 7 itu nggak sama dengan 0. Ternyata itu sama dengan 1. Contohnya 8. 8 modulus 7 itu hasilnya 1. Sisa baginya 1. Berarti else maksudnya. Jadi 14. Kita panggil banyak. Coba kita panggil banyak. Kita panggil bisa banyak nih. Luas
jadi 5 tuh. Luas yang jadi-jadinya 7. Luas gitu. Banyaknya 0 nih. Coba kita nanti coba pakai 0 kali 0 gitu. Hasilnya 0 pasti. Nah, yang jadi-jadinya 21, luasnya 13,8. Yang jadi-jadinya 8, luasnya 200,96. Nah, ini ada koma berarti dia pakai 3,14. Oh ya, koma koma komanya itu gantinya titik ya, nggak boleh pakai koma yang itu, pakai titik. Kalau koma angka desimal itu pakai titik, bukan pakai koma. Kalau di semua bahasa pemrograman gitu pakainya titik. Ini 7, luasnya 154, pakai 22/7 dia bilangnya bulat. Nah, jadinya 0, luasnya 0, nggak ada tuh. Oke ya, udah mantep nih function. Terus kita belajar function callback. Soalnya nanti di metode array yang tadi itu kita belajar callback juga, membutuhkan callback function. Oke, untuk manggil callback function gimana? Ini udah masuk asynchronous sebenarnya kalau callback. Bentar. Nah, callback function itu jadi parameternya ini bukannya angka. Oh ya, ini parameternya bisa string ya. Kalau string itu pakai kutip kalau pengen bikin string. Tapi nggak mungkin nanti string ini dikali. Hasilnya ya error. Bagus step ya. Oh, kalau di sini udah langsung ini. Jadi bisa aja sih. Tahu ini di sini boleh. Di sini kalau pakai template little jadi menyesuaikan kalau data yang satu. Misalnya nama Abdul kan nggak mungkin string Abdul. Nah, ini hasilnya nan. Ini di sini beneran Abdul karena sini nggak ada perkalian matematika, dia cuma nampilin string biasa ya, benar. Jadi boleh aja. Jadi ini masuk jadi sama dengan Abdul, boleh. Oke. Terus luasnya ini nan, kenapa nan ini berarti not a number. Nan ini artinya not a number, jadi yang dimasukin ini salah gitu. Di sini string Abdul, nama Abdul dikali Abdul, nggak bisa nama dikali gitu, nggak bisa pakai logika matematika. Nama nggak bisa dikaliin pakai logika matematika. Makanya kita harus hati-hati dalam masukkan datanya ya. Kita sesuaikan. Jika data yang kita butuhkan itu string untuk nampilin nama, ya kita pakai string. Kalau cuma kalau misalnya algoritma matematika ya, lo pakai ini perkalian, pembagian, penjumlahan ataupun pengurangan, itu pakainya integer ya. Nah, kita mau belajar callback function. Jadi parameternya bukannya string, bukannya integer, tapi argumennya itu bukan string, bukan integer, tapi argumennya itu function. Jadi function menerima argumen function. Coba gimana tuh function menerima argumen function? Ini kita hapus ya. Kita bikin nama function callback gitu. Namanya callback. Namanya bebas, boleh apa aja. Nih coba dah kita ganti. Jangan callback nanti bingung. Coba
nama functionnya coba. Nah, function coba. Function coba di sini. Kata metode tetap apa aja. Kita nggak usah nentuin kalau pada metodenya itu function atau string di bagian definisinya, karena kalau kita tampilin parameter gini kan, itu bisa nerima apa aja. Jadi function ini bisa nerima string, integer atau callback, bahkan array dan objek bisa diterima. Jadi nggak usah didefinisiin const gini, nggak usah, nanti disangkain variabel. Nah, ini function coba, ini parameternya, kita singkat aja parameter itu param gitu. Parameter param, kenapa disingkat-singkat? Kita param gini. Nih, ini callback function param gitu. Jadi kita manggil parameternya itu sebagai function, ya, ngerti kan? Manggil functionnya itu manggil parameternya itu sebagai function menggunakan kurung. Nah, kita manggil function cobanya gimana? Kita panggil. Nah, tapi isinya function. Coba kan kalau tadi kan gini 21 gitu bisa. Ini kita pakai function. Function terus gimana ini. Nah, functionnya nggak usah pakai nama, tapi karena kita langsung masukin aja. Kalau pengen pakai nama dipisah bisa. Function di sini ini kosong aja parameternya, nggak apa kan. Parameter kosong nggak apa-apa. Ini kita mau konsol. Console.log tes gini nih, tes. Nah, jadi gini. Coba kita jalan. Nah, ini tes kan tampilnya. Itu namanya callback function. Fungsinya buat apaan? Ini nanti jelasin di selanjutnya. Tapi kalau ini fungsinya nanti ada hubungannya dengan map ya. Sementara ada hubungannya dengan map. Jadi kalau pengen pisah begini bisa pisah. Kita bikin function dulu. Function yang mau dimasukin ke coba apa? Ini function parameternya. Namanya nggak boleh sama apa-apa. Beda-beda parameter. Atau function ini tampilkan tes gini kan, boleh aja. Console.log tes gini, tes. Nah, di sini kita masukin function ini ke sini. Nanti pada argumen kita yang di sini masuk ke parameter di sini. Nanti dipanggil gitu, ngelempar. Jadi ini ngelempar-lempar gitu. Jadi nanti kita panggil dulu di sini. Nah, kalau masukin function nggak harus pakai kurungnya gini. Kalau masukin function ke dalam ke dalam argumen gini aja, jadi dia kayak nge-copy paste isinya. Kalau dipakai kurung-kurung awal nanti dia manggil langsung kepanggil, jadi nggak bisa. Jadi kepanggil, tesnya kepanggil. Coba error tadi ya. Nah, kalau tambah ini dia bisa masuk langsung, nggak ada error. Kalau tadi kepanggil doang, jadi ini kosong, parameternya kosong, cuma manggil doang. Gitu kurang lebih.
kecuali kita return tes gitu. Baru bisa nih. Jadi manggil ini juga, nanti masuk ke sini juga gini return. Jadi kembali kalau ini dijalanin, kembali ini nilai tes. Jadi nanti yang masuk ke sini itu tes kalau ini dipanggil. Coba deh. Nggak bisa juga. Nggak bisa berarti. Nggak boleh. Nggak boleh kayak begini berarti. Jadi ini parameter function. Oh, ini kan string biasa. Iya, ini string biasa. Kecuali returnnya function juga. Returnnya function, wah ribet itu. Wah, ribet. Nanti ada function, banyak function. Tampilkan tes, nanti masuk. Ini nggak boleh pakai kurung ya, jadi kalau mau masukin function ke argumen sebuah function nggak boleh pakai kurung. Kecuali kita mau manggil. Kurung ini buat manggil dong. Kurung. Buat manggil kurungnya. Jadi kalau misalnya di sini ada parameter ya, jadi kita nggak bisa masukin. Jadi ini kayak nge-copy paste doang, nge-copy paste fungsi di dalamnya. Jadi nanti dipanggilnya di sini. Gitu, panggilnya di situ. Yang callback function nanti di map makainya beginian. Coba ya kita bikin ini callback function sederhana lagi. Kita bisa bikin map versi kita sendiri. Bayangin. Coba. Kita coba bikin map versi kita sendiri. Tadi udah ngerti function, kita langsung ke method yang tadi. Kita copy. Ya, perlu di copy. Tadi copy yang ini nih. Nah, ini udah ada datanya. Kita bikin function kita sendiri pakai callback gitu. Pakai callback function ya. Karena nanti map itu pakai callback juga. Nanti kalian bingung, kok ini bisa begini gitu. Kalau map itu method ya, bukan function. Beda method function. Beda. Sama fungsinya kayak function. Method itu fungsinya kayak function, cuman dia bedanya itu pakai titik kan manggilnya. Setelah array nanti dia titik map gitu. Titik map gini. Yang kita bikin function versi kita aja. Nah, kita bikin nanti daftar makanannya masukin ke sini gitu ya. Daftar makanan. Ini kita definisi, bukan manggil ini. Baru ini namanya parameter karena kita buat variabelnya itu pas definisi gitu. Buat parameter pas definisi. Kalau kita panggil baru namanya argumen, berubah lagi nama doang, berubah nama. Pakai for ya kalau pengen nampilin sesuatu. For gini. Kalau for kan data ya, data item console.log ini item panggil, kita panggil. Ini bisa aja kita ganti data kayak gini, data array ARR gitu, array disingkat.
kita panggil data ARR-nya, kita panggil function map-nya. Map, kalau panggil pakai kurung, map gitu, data, kita masukin ininya, variable ini, daftar makanan, kita copy gitu. Nah, jadi kita masukin array ke dalam function, kita looping. Ini tampilnya di konsol doang. Nah, bisa kan looping kayak map juga ini. Kita udah bikin versi kita sendiri, versi sendiri gitu. Ini nggak pakai callback ya, soalnya nggak ada function yang dipanggil di function map. Nggak ada parameter yang dipanggil sebagai function di function map. Di dalam map ini, dalam function map ini nggak ada parameter yang dipanggil sebagai function. Contoh parameter yang dipanggil sebagai function itu gini. Data ARR, kan parameternya data ARR. Ini data ARR. Dipanggil sebagai function itu menggunakan kurung. Kurung buka dan kurung tutup, itu namanya callback. Oke, udah bisa. Sekarang kita coba tampilin, kita pakai callback nih. Jadi ada dua function di sini. Function looping, namanya bisa ganti nama. Nah, function looping gini. Jadi kita daftar makanannya langsung di sini. Kita ngeloopingnya langsung di sini aja gitu. Ini item gitu. Off. Udah tahu kan for off. Item, oke. Nah, item sini. Jadi for ngulang daftar makanan masuk ke item. Jadi setiap indeks dimasukin satu-satu ke item. Dimasukin satu-satu ke item gini. Nah, jika indeks ini udah selesai, nanti beda lagi itemnya isinya ini. Nanti yang ini selesai, itemnya isinya ini. Berubah lagi. Item itu buat nampung sementara doang. Buat nampung sementara. Buat di looping. Jadi pas di dalam kita bisa console.log item. Tapi ini pakai const ya. Pakai const gini. Atau let boleh. Kayak let syntax gini. Ini pakai let. Soalnya nanti kalau misalnya kita masih debugging begini ya, kita masih ngoding begini itu nggak error, emang nggak ada kesalahan. Tapi pas kita mau hosting, kita upload ke website online gitu, kita online kan lah istilahnya, itu bakalan error, ada kesalahan pasti. Jadi malah tambah puyeng nanti. Jangan pakai let. Console.log item, kita menampilkan setiap itemnya, jadi diulang-ulang. Jadi di sini kita gimana? Data ARN gini. Nah, callback-nya di sini. Gitu callback ini. Ya, masukin function-nya. Masukin function ke dalamnya. Jadi ini udah kelar. Oke, coba nih kita panggilnya di sini. Jadi di sini loop ya. Function loop. Ini kita nggak panggil, kita mau lempar gitu. Masukin argumen kita mau masuk ke sini gini. Ini kan function map. Function map dipanggil, argumennya itu function. Ini yang namanya callback. Jadi callback apa sih? Memanggil kembali gitu. Manggil kembali function. Jadi dalam function manggil function gitu, manggil balik. Nah, data ARR di sini dah. Ya, data ARR. Data ARR-nya. Jadi loop function loop ini berubah namanya jadi data ARR gitu loh. Masuk copy kayak copy paste. Jadi ini kan loop. Nih function loop nih.
copy gitu. Gimana sih di copy? Nih copy. Masukin loop sini. Masukin sini nih. Di copy nih, set. Ke copy. Nah, udah kelempar tadi sini. Nah, masuk sini jadi ke copy juga, set gitu. Nah, dipanggil di sini. Berarti dipanggil, dijalanin, di copy lagi gitu. Copy. Dipanggil ulang gitulah. Coba nggak bingung kan? Oh ini masih ada. Udah gini dong. Ini loop. Ini udah callback. Manggil ya. Coba kita jalanin. Berhasil apa enggak? Jangan lupa di save ya. Di save. Ini save. CTRLS. Nah, sama bisa. Kita lihat aja sini. Ini yang konsol yang mana? Yang konsol si loop, bukannya sih ini. Kita klik lagi deh biar kelihatan. No, makanya yang kuning-kuning ini console.log. Bukannya ini cuma manggil doang tugasnya. Itu. Tapi kita bisa nambahin kode-kode lain di bawahnya. Di bawah. Misal kita mau nambahin selesai gitu. Data berhasil ditampilkan. Tapi nggak efektif nanti. Nggak boleh. Bukannya kayak bisa. Dan kita ke map. Ke metode map yang sesungguhnya. Ke map. Nah, ini kan array ya. Ini kita udah bikin array banyak banget datanya. Ini daftar makanan. Kita copy namanya. Nama arraynya. Daftar makanan .map kan gini nih. .map. Kalau begini doang, dia sebenarnya udah ke looping. Cuman nggak nampil apa-apaan. Kita nggak tahu. Map is not function. Salah. Ini udah benar. Jadi dia manggil callback karena kita nggak masukin fungsi callbacknya yang tadi. Jadi kita harus masukin fungsi dia error. Belum looping ya jadinya. Kalau begini dong. Jadi kita masukin fungsi, kita bikin fungsinya dulu nih. Bikin fungsi buat dimasukin ke dalam map itu. Function. Astaga. Function map. Nah, di map ini dia bakal ngasih dua parameter di map. Yang pertama, jadi callbacknya ini punya dua parameter ya. Yang pertama itu itemnya, index. Sebenarnya ada 3, ada array juga, tapi 2 aja dulu. Apa? Ini daftar makanan. Nih, ini item berarti kan. Ini kita sebut aja item ini. Objeknya ini item gitu ya. Indeksnya ini kan indeks 0, ini indeksnya 1. Kalau ini diapit array kan, objeknya berarti punya indeks. Gitu. Kita bikin lanjut. Kita konsol aja dulu, console.log item. Console.log index. Bentar, belum dipanggil di sini. Ini kasih nama, apa apa ya? Callback map ini. Gini kali ya namanya. Gak apa-apa namanya. Namanya nanti sesuaiin aja. Ini pakai callback map. Bisa kan. Nih data ini. Data lontong. Indeksnya 0.
Nih, tadi kan kita nampilin itemnya dulu, baru indeksnya, gitu. Oh, kan, item indeksnya 0. Terus gambar risol indeksnya 1. Pastel indeksnya 1. Risol indeksnya 2. Mie ayam indeksnya 3. Bakso indeksnya 4. Terus nasi kuning indeksnya 5. Nasi goreng indeksnya 6. Ya, tuh kita tampilin satu-satu. Dan gimana kita mau nampilin ke sini? Kita query. Kita query jadi query ya. Query itu select ya maksudnya. Kita select HTML ya. Kita mau pilih ini nih, daftar makanan. Nanti kita inject, kita masukkan ke dalam sini. Jadi ini kosongin aja. Kosongin gitu. Nanti kita kan masukinnya dari JavaScript masukinnya. Aduh, susah. Kita mau manggil ini kotak daftar makanan. Nanti isinya nanti kita masukin di JavaScript. Bentar. Ini tadi belum di-cut. Nah, di-cut. Nah, HTML yang tadi nanti kita masukin lewat JavaScript gitu. Kita select dulu nih, select kayak gimana? Kita mau ngambil elemennya, elemen ini. Jadi kita nanti bisa masukin data ke dalam sini gitu. Cara selectnya itu gini. Kalau kemarin tuh pada salah ya, pada select body. Kan nggak harus di body. Kalau body berarti kita select ini. Jadi masukin ke dalam ini. Jadi ada di bawah. Script. Jadi aneh nanti. Aneh benar jadi aneh. Bentar. Nah, dokumen. Ini. Dokumen. Atau di dalam function callback-nya boleh. Biar rapi. Jadi di dalam dokumen. Dot query selector. Gini aja. Ini method juga. Query selector. Ya kan, gini. Selector itu pemilih kan. Kita mau milih elemen apaan dari HTML gitu. Karena kita pakai metode yang namanya query selector. Ini isinya string pasti string ya. Nah, karena ini kita memanggil berdasarkan apaan? Berdasarkan class. Berdasarkan kelas. Namanya daftar makanan. Kita copy aja daftar makanan. Nah, kalau class pakai apa? Pakai titik ya. Kalau ID pakai tanda pagar. Kalau ID pakai tanda pagar kayak gini. Pakai pagar. Kalau class pakai titik. Pakai titik. Terus nama kelasnya apaan tadi? Daftar makanan. Udah gitu dong. Nah, ini bisa kita masukin ke dalam variabel elemennya. Elemen gini aja udah elemen. Udah, elemen kita tingkat. Elemen kita tingkat. Console.log elemen. Nah, kita lihat elemen udah dapat apa belum. Nah, ini kita komen aja dulu, komen. Nah, kita elemennya dapat berapa? Ini kok munculnya banyak gitu kan? Ya kan karena ini dulu di looping sebenarnya. Nggak secara tidak langsung ini map ini ngelooping sebenarnya loh. Ngelooping. Jadi method array itu hampir semuanya ngelooping. Filter nanti juga di looping. Gitu. Tadi kan kita udah sempat bikin map, function map buatan kita sendiri kan, kayak gitulah kurang lebih jalannya. Ini elemen udah tampil. Ya. Elemennya benar kan? Div makanan udah tampil ini divnya nih. Kita manipulasi nanti dianya, kita isi di dalamnya. Oke, udah benar ya, udah benar. Udah benar. Ternyata isinya gimana gitu kan? Tadi ya. Ini elemen dot inner HTML. Inner itu ke dalam, inner. Nih kita inner kayak gini.
sebelah dalam nih, adjektiva, kata sifat sebelah dalam. Jadi kita masukin sebelah dalam menggunakan HTML, karena ada juga inner text gini, inner text. Kalau inner text itu bukan HTML, jadi kode HTML yang kayak P gini, ini nggak bakalan jadi HTML tag HTML-P, malah jadi teks P gitu. Jadi teks ya P gitu, nggak jadi HTML. Makanya kita inner masukin sebelah dalam, terus masukinnya apaan? HTML, jadi inner HTML gitu. Pakai backtick ya, biar aman, biar bisa di enter gitu ya. Terus masukin tadi kode HTML yang box itu, yang box lontong gitu. Tadi yang udah saya ada gue cut ya, udah gue ambil. Netapin. Nah, ini gambar lontongnya. Kita dimiain dulu ya. Kita gini aja dulu. Ini ini pakai tambah sama dengan. Kalau begini doang sama dengan doang, nanti dia malah satu data doang. Jadi datanya sama dengan. Jadi kosong diganti gitu. Kalau sama dengan diganti. Jadi nanti yang paling bawah nanti nasi goreng gitu. Ini kita pakai data polos saja dulu. Kita tampilin deh berhasil nampil apa belum. Ini kan karena kita bersama dengan ya, pasti data yang tampil satu. Nah, gambarnya juga belum muncul ya, karena ini error ya. Tadi tambahin. Nah, ini nih data yang tampil satu, karena kita bersama dengan. Kalau pakai plus sama dengan, data yang tampil semua, jadi ditambahin sesuai dengan data yang ada. Nah, cara kita masukin source-nya gimana? Source-nya itu berarti kita console.log aja itemnya. Console.log item. Console.log tuh kayak coba aja. Buat coba ini bener apa enggak datanya muncul. Console. Nih. Item. Ini satu item. Nah, kita klik. Oh, habis item ada key namanya deskripsi, ada key namanya foto, ada key namanya nama. Ya udah, kita ini berarti ini untuk nampilin source src-nya item dot foto di sini kan ada ini yang kita buat tadi. Nah, untuk masukin variabel kita pakai ini dolar sama kurung kurawal item dot foto gitu. Nah, untuk nampilin namanya, nama makanannya berarti apa? Item dot nama di sini ya, sesuai ini nih. Sesuai key-nya, kata kuncinya. Nah, untuk nampilin lontong item untuk nampilin deskripsinya berarti item dot deskripsi. Gini. Ini gampang masukin di sini pakai tanda dolar ya, berarti ini menandakan kita manggil variabel dolar sama kurang awal itu. Tampilkan, oke. Tampil. Oke, tampil. Kita udah berhasil menggunakan map. Dah mantap. Jagoan udah bisa pakai map kita. Jago emang udah. Ya, sampai sini dulu dah. Kita sampai map dulu aja, nanti filter dan redasnya kita lanjut di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.